Selamat datang di Sandinomics. Eh, Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang satu topik yang lagi banyak sekali dibahas. Sebenarnya kita udah bahas juga sih 3 minggu yang lalu, tapi rasanya perlu kita angkat lagi karena kelihatannya topik ini menjadi salah satu trending topik, baik di sosial media maupun di media mainstream. Apa itu? Tentang kemungkinan atau kekhawatiran adanya resesi ekonomi global di tahun 2023. Nah, yang tadinya semula conversation ini atau pembicaraan ini ada di level para pengamat ekonomi, para pembuat kebijakan, mulai sekarang udah mulai terasa, udah mulai dibahas dan mulai didiskusikan di masyarakat umum. Bahkan sampai ke anak muda, sampai ke para mahasiswa, pelajar, itu udah mulai kelihatan di sosial media itu membahas tentang resesi gitu. Dan saya melihat bahwa ada satu kondisi di mana ada kekhawatiran, ada keresahan gitu. Nanti kalau resesi gimana sih? Ada apa sih gitu ya? Nah, mungkin ada dalam kesempatan ini kita mau sedikit kupas dan sedikit mungkin harus mengklarifikasi hal-hal yang mungkin selama ini kurang kita pahami dengan baik mengenai resesi itu. Dan apa itu resesi? Itu mungkin pertanyaan paling besar. Apa itu resesi dan bagaimana Indonesia? Apakah Indonesia siap menghadapi kondisi itu? Apakah ada risiko itu atau ada atau tidak ada, atau kalaupun ada kecil sekali, dan seperti itu. Nah, kesempatan ini kita akan bahas lagi ulang mengenai resesi ini. Dan saya sekali lagi bersama dengan Bro Fitra. Halo Bro Fitra. Halo Bro Alex. Sebelum kita jauh ke pendalaman atau pemahaman tentang fenomena dan pembahasan resesi ini, sebenarnya resesi itu apa sih? Yeah. Apa itu resesi? Bagaimana kalau kita lihat dulu pendapat netizen, resesi itu apa? Ya, coba kita lihat. Coba silakan. Coba. Kita lihat resesi Kita lihat menurut dulu. netizen. Ya. Ini apa nih? Jadi ini ketakutan ya. Kan ada yang menyampaikan bahwa wah ini apa ini kok banyak sekali pemberitaan tentang resesi, apakah ini konspirasi global? Ada juga yang masuk ranah konspirasi global ya. Ini apa? Ekonomi dunia gelap gulita ya. Tanda tanya. Tanda tanya. Terus, nah ini bahkan sudah mulai masuk nih. Karena terlalu banyak orang yang berbicara resesi di level elit, di level media, lama-lama orang-orang juga pada umumnya juga takut nih. Sekarang nabung guys, besok pas resesi kita beli emas buat nabung. Sudah masuk pembicaraan sehari-hari bahkan ya. Nah ini efek resesi. Jadi cuma makan nasi putih sama bawang goreng. Bawang goreng. Nah, itu. Jadi ini memang murah ya, karena menghemat ya, strategi berhemat di kala resesi katanya. Nah, tapi ada juga yang melihat bahwa ini keuntungan kayak potensi. Karena resesi, kalau jadi resesi artinya kan harga properti jatuh nih, kan bisa beli rumah. Nah, berarti ini juga ada yang melihatnya dari sisi yang positif. Nah, ini juga nih. Jadi resesi itu kan predikat status setelah mengalami pertumbuhan ekonomi minus selama 2 kuartal. Nah, ini udah mulai agak-agak teknis. Nah, ternyata bahkan masyarakat pun sudah mengenal terminologi teknis mengenai resesi. Wah, tapi ternyata yang lebih diinginkan lagi. Resepsi. Iya, minta resepsi bukan resesi. Ancaman resesi, all I want is resepsi with you. Itu yang diinginkan anak-anak muda sekarang mungkin ya, yang masih jomblo-jomblo, tolong mulai di resepsi gitu kan. Nih tabungan hilang gitu kan. Nah ini juga, maukah kamu melewati resesi ekonomi ini dan survive bersama aku? Ini apa ya, netizen lah ya, kita lihat gitu kan. Tapi kita juga bisa lihat nih ya, Pak Sandi Uno juga pernah bilang nih, WG, kan resesi itu kalaupun ada resesi, ini sebenarnya memang sumber ketakutan. Tapi di mana ada krisis, ada ketakutan, pasti ada peluang G gitu kan. Nah ini kok tiba-tiba muncul Twitter saya. Ya. Jadi Twitter siapa ini? Ini Twitter saya Bro Alex. Okay. Ini ya jadi kalau misalnya ada yang nanya resesi itu apa, ini kalau misalnya kita lagi konsen ya, terus ada yang gangguin, nah itu resesi loh, gue lagi konsen nih gitu kan. Itu resesi bukan resesi. Tapi pertanyaan Bro Alex ini juga sebenarnya pada tempatnya, karena saya sering dipanggil ya kemana-mana berbicara mengenai resesi, apa sih resesi segala macam. Saya bilang kepada yang manggil, ini
tahu nggak indikator resesi? Indikator resesi adalah ketika ekonomi itu sering dipanggil. Ketika ekonomi sering dipanggil, itu artinya sudah mulai muncul tanda-tanda resesi karena Anda semua mulai khawatir. Nggak usah khawatir akan resesi karena jangan-jangan ini kita juga belum masuk wilayah resesi. Nah, balik lagi ke pertanyaan Definisi. Apa sih resesi? Nah, ada macam-macam nih. Ada resesi, ada depresi, ya, ada kemudian krisis, dan ada pelambatan. Ini masing-masing beda-beda nih, meskipun ada irisannya tentunya. Resesi, tadi sudah ada nih di Twitter juga ada yang sebenarnya menyampaikan istilah teknisnya. Jadi resesi ini secara konsensus dari NBR itu menyebutkan bahwa kalau 2 kuartal, 3 bulan, kemudian 3 bulan berturut-turut, kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, minus, artinya sudah masuk wilayah resesi. Pernah nggak kita mengalami resesi? Itu rule of thumb-nya ya. Rule of thumb. Jadi kesepakatan para ekonom. Bahwa bila kita tidak tumbuh selama 2 kuartal, itu sudah masuk dalam kategori resesi. Betul. Meskipun ini konsensus ini tidak juga berlaku terus-menerus begitu ya. Seperti misal di Amerika Serikat, mereka sudah mengalami pertumbuhan negatif, tapi kok unemployment rate-nya masih rendah gitu kan. Ini masuk kategori resesi nggak? Nah, ini ada pembicaraan lagi di kalangan ekonom. Oh, belum. Amerika Serikat pun belum masuki wilayah resesi. Tapi secara umum, kalau 2 kuartal berturut-turut tadi negatif, kita sudah masuki masa resesi. Oke. Nah, pernah nggak kita mengalami itu gitu kan sebelumnya? Apakah Indonesia pernah mengalami resesi? Nah, pertanyaannya, pernah. Ya kan kalau kita ingat tahun 2020 itu di 2 tahun yang lalu. Ketika pandemi. Betul, awal pandemi ini kan semua kan tidak bisa bergerak gitu kan. Akibatnya apa? Mobilitas terhambat, aktivitas ekonomi itu terkontraksi, ya, tidak bisa jalan. Yang terjadi adalah di kuartal kedua tahun 2020 kita minus 5,3%. Di kuartal ketiganya minus 3,49%. Di kuartal keempatnya minus 2,17%. Nah, di kuartal satunya di tahun 2021 minus 0,7%. Artinya kita 1, 2, 3, 4 kuartal berturut-turut kita mengalami 12 bulan. Kita mengalami 1 tahun berarti kan itu kita mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan minus dan resesi. Masuk resesi. Tetapi kita ingat juga di kuartal keduanya tahun 2021 kita sudah tumbuh 7%, 7,01%. Lompat tinggi ya. Lompat gitu ya, karena memang dasarnya kan rendah nih tahun 2020. Makanya terkesan melompat. Padahal itu sebenarnya ya umum aja, wajar ya. Itu yang kalau secara teknis itu disebut sebagai baseline effect. Oke. Ya, tapi kita juga melihat bahwa di tahun 2021 kita juga udah tumbuh positif kok. Bahkan sampai kuartal kedua di tahun ini itu kita tumbuhnya kan kemarin kuartal 2 5,44%. Ya. Artinya dari sisi itu kita sebenarnya apakah kita bisa memasuki masa resesi berikutnya? Bisa saja. Tetapi dalam konteks sekarang 5,44% untuk jatuh ke negatif itu butuh suatu usaha yang sangat signifikan. Tiba-tiba ada kemudian gunung salak meletus gitu kan, terus apinya kemudian masuk ke Jakarta segala macam, pusat aktivitas ekonomi terhenti, mungkin bisa. Tapi itu kan unprecedented, artinya kan itu tidak terjadi setiap hari, tidak terjadi kemudian setiap tahun, dan itu adalah hal yang kemungkinannya atau probabilitas sangat kecil gitu kan. Ya, jadi saya mau menambahkan ya. Sebenarnya kan di dalam ketika kita mau melakukan prediksi dan ilmu ekonomi itu memang biasa itu dilakukan prediksi karena basisnya adalah analisa data. Jadi pasti empiris dulu gitu. Data-data apa yang dilihat dipotret, lalu baru dilihat ke depannya kira-kira trennya seperti apa. Nah, memotret data ini maka kita bisa lihat bahwa ada beberapa indikator-indikator yang bisa memberikan sinyal kepada kita bahwa kita akan misalnya resesi atau tidak. Saya melihat data-data yang ada sudah dalam beberapa periode selama setahun terakhir ini jauh dari resesi. Jauh dari pertama yang selama ini dikhawatirkan sekali inflasi ketika terjadi banyak lompatan inflasi di banyak negara. Di Indonesia justru inflasi kita masih dalam level yang masih bisa relatif terkontrol. Contohnya sebagai contohnya kita punya data inflasi yang terakhir ya. Ini sebelumnya, yang terbaru itu 5,9%. Ya. Year on year ya. Tetapi itu tetap saja jadi
Trennya memang meningkat, tapi semua negara ya, ini kan umumnya adalah negara-negara Bahkan even worse. G20, kita relatif ada di bawah rata-rata. Betul. Di bawah rata-rata, di bawah Korea, di bawah Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Meksiko. Ya, bahkan Myanmar itu sekarang 11 atau Iya. 12%. Belum bicara lagi banyak beberapa negara 2 digit udah. 2 digit ya, seperti Di Turki 80%. Ya. Kita kalau data ini aja menunjukkan hanya di atas Jepang, yang mana sebenarnya Jepang itu cukup sudah menjadi ini kondisi real mereka dari Jepang dulu mungkin ya. bersyukur mereka mengalami resesi, mengalami ini ya, inflasi. Ya. Jadi pertama dari sisi inflasi kita masih bisa terkontrol. Ada kenaikan, setuju, ada peningkatan terutama sejak ada kenaikan harga BBM kemarin, tapi masih dalam level yang saya lihat masih jauh dari resesi, kemungkinan resesi. Nah, kita lalu lihat surplus neraca perdagangan. Terus surplus neraca perdagangan itu kan artinya kita melihat bahwa ekspor kita itu lebih besar daripada impor. Artinya kita mengekspor lebih banyak daripada kita mengimpor, sehingga kita punya surplus. Nah, itu salah satu indikator kesehatan ekonomi kita. Artinya kita punya komoditas atau produk yang unggulan yang bisa dijual dan bisa kita ekspor yang menghasilkan devisa. Dan itu udah satu indikator bahwa ekonomi kita sebenarnya... Mana negara-negara lain justru nggak dilimpahi keberkahan ini. Kalau kita lihat di Eropa, kebanyakan Inggris, itu kan inflasi berlebih-lebihan. Sampai ada berita waktu itu ada anak sekolah yang terpaksa nggak makan pagi karena ingin berhemat, gitu kan? Karena memang tingkat inflasinya yang juga dipicu oleh kelangkaan itu sangat tinggi. Kalau kita melihat bahwa ya seburuk-buruknya kita masih bisa nanam sendiri kok. Kita bisa masih cukup, bahkan bisa diekspor ya. Kalau kita lihat dari sisi ekspor tadi surplus terus ya, 29 bulan berturut-turut. Artinya ini kan suatu hal yang sebenarnya jauh dari kata resesi ya. Betul. Jadi harus ada shock yang benar-benar signifikan. Betul. Seperti yang tadi Another pandemic atau Bro Fitra bicara tiba-tiba gunung salak atau meledak, tiba-tiba ada Thanos datang lagi hidup gitu kan. Trennya itu nggak menunjukkan itu. Kalau negara-negara yang sekarang diprediksi bakal mengalami resesi, itu trennya sudah menunjukkan grafik inflasinya tinggi, terus mereka punya krisis mungkin energi atau pangan atau apa, dan itu semua itu menjadi salah satu indikator, tapi saya nggak melihat itu, kecuali ada shock ya, ada shock yang terjadi, tapi itu juga di luar itu sesuatu yang di luar jangkauan kita, tapi kita tidak melihat data empiris yang even pada zaman-zaman terburuk kita ya tahun 98 minus 13% ya, itu kita bisa survive tuh ya. Tahun 98 untungnya tahun 99 kita naik lagi. Itu tentunya juga karena komoditas tadi. Kita kan karena negara komoditas, akhirnya ketika nilai tukar kita jatuh, nilai ekspor kita jauh lebih kompetitif di luar. Iya. Sehingga naik tuh, boom. Itu juga mampu untuk membawa kita keluar dari yang dulu sering disebut sebagai krisis moneter. Ya, krisis moneter itu ya resesi juga kan. Ada cukup panjang tuh, setahun lebih yang kita mengalami peristiwa pelambatan berturut-turut. Minus 13%, bayangkan ya. Tapi masih bisa hidup, masih bisa survive. Bahkan sekarang mungkin teman-teman yang lahir tahun 2000-an, ya itu kan orang tuanya, ya itu adalah alumni krisis 98. Ya kan, artinya masih bisa survive sampai sekarang. Ya, kita punya satu resilience ya, satu daya kemampuan untuk berbalik gitu ketika ada pressure, itu yang memang agak unik ya. Indonesia ini unik. Jadi singkat cerita, kalau saya boleh beropini dan berpendapat di kesempatan ini, Bro Fitra, saya justru mau mengingatkan, atau bukan mengingatkan, mengajak untuk kita nggak usah terlalu panik sebenarnya. Nggak usah terlalu panik, karena dalam ekonomi ini kalau seandainya persepsi itu negatif, sekalipun kondisinya positif, nanti malah jadi self-fulfilling. Ya, malah mendorong kita untuk mengalami pelambatan gitu. Jadi jangan sampai kita karena persepsi kita yang negatif, karena kita udah keburu takut, khawatir, dan lain-lain, akhirnya justru kita mendorong sehingga tidak adanya konsumsi, orang menahan konsumsi, tidak adanya investasi, orang jadi takut investasi. Betul. Nah, itu nggak usah terbawa lah. Jadi
mungkin peringatan boleh, waspada seperti Pak Jokowi bilang, kita waspada itu benar gitu. Waspada tapi dan tetap, optimis. Tapi Pak tetap Jokowi bilang optimis. Pak Jokowi bilang gitu. optimis juga. Optimis, waspada. Gitu. Jadi sekalipun waspada tapi tetap optimis. Jadi tetap bergeliat ekonomi, tetap berjalan seperti biasa, normal, tapi waspada. Ketika ada kondisi yang kira-kira benar-benar terasa real, bukan dalam tataran persepsi aja, bukan dalam tataran berita, ide, dan cerita saja, baru kita melakukan tindakan-tindakan yang dirasa perlu dilakukan gitu. Mungkin perlu gue tambahin lagi ya, Bro Alex ya. Jadi selain tadi resesi, ada istilahnya depresi. Apa sih depresi? Ya, bedanya apa dengan resesi? Depresi itu adalah resesi yang berkepanjangan. Nah, kita pernah dulu di dunia mengalami apa yang disebut sebagai era Great Depression. Wah, ini depresi besar, panjang sekali, resesinya panjang sekali. Ya, lebih. Zaman dulu kalau apa istilahnya 1930. bahasa Indonesianya ada tuh Great Depression, ada istilahnya tuh. Itu depresi besar. Depresi besar. Nah, ini adalah ketika tokoh utama ekonomi pada saat itu John Maynard Keynes mulai muncul. Ya, itu tadi sebagaimana yang disampaikan Bro Alex. Kalau krisis, resesi, jangan pelit. Paradox of thrift. Kalau semuanya tidak mau spending, maka krisisnya atau resesi akan berkepanjangan. Gitu kan? Nah, makanya yang harus dilakukan adalah, makanya kemudian si Keynes juga bilang pemerintah seharusnya lebih spending banyak lagi. Supaya apa? Supaya aktivitas ekonomi bisa terus bergerak. Ini pula yang mengilhami penerima Nobel. Yang ini kemarin kita bicara Nobel nih. Nobel Prize yang kemarin baru diumumkan ya, ada 3 orang ya, Ben Bernanke, ya, kemudian Diamond sama Dybvig, 3 orang ini. Ini terutama Ben Bernanke, dia sebenarnya papernya atau kenapa dia diganjar hadiah Nobel, salah satunya adalah karena dia menceritakan atau kemudian membuat semacam penelitian terkait dengan eranya Great Depression. Bagaimana sih cara untuk menangkal depresi? Ya, ternyata yang disampaikan oleh si Bernanke yang juga didukung oleh penelitiannya Diamond dan Dybvig di tahun 1980-an adalah bagaimana bank itu bisa menggerakkan perekonomian dengan menyalurkan fungsinya sebagai perbankan, sebagai intermediaris, menyalurkan kepada yang punya duit kepada yang memang membutuhkan, gitu ya. Meskipun tentu harus ada batasan-batasannya supaya kalau Diamond dan Dybvig ini juga punya catatan supaya jangan sampai ada bank run. Ya, bank run ini kalau misalnya ini tidak dikelola dengan baik, muncullah krisis lagi nanti kalau misalnya bank ini tidak prudent, muncullah krisis lagi. Sebagaimana menarik, kita jadi bahas sedikit ya, kita agak belok sedikit nih, dan tapi ini cukup berkaitan juga mengenai Nobel Prize yang baru saja diberikan kepada ketiga orang ini, diantaranya salah satunya adalah Bernanke yang juga adalah mantan chief dari The Fed di Amerika. Itu adalah bahwa dia melihat salah satu kasus yang dia pelajari adalah kasus ketika terjadi depresi besar atau The Great Depression itu, di mana dia melihat bahwa yang memicu dia menjadi depresi atau resesi yang berkelanjutan itu karena ketika itu fungsi perbankannya itu tidak dibantu oleh negara, dibiarkan gitu. Jadi padahal dia punya fungsi yang sangat vital. Bank itu kan fungsinya intermediasi, betul. menghubungkan antara kebutuhan orang untuk bisa saving, di mana dia dari waktu ke waktu dia bisa tarik kapan saja kalau dia mau, dengan kebutuhan orang untuk pinjaman, di mana dari waktu tertentu dia mau supaya dia minjam jangan dipaksa harus kembali langsung. Meskipun ada mismatch di situ. Kalau orang saving maunya kan duitnya segera bisa ditarik, berarti short term. Kalau orang pinjam maunya bayarnya kapan-kapan, artinya long term gitu. Intermediasi ini penting sekali oleh bank ini kan, vital. Jadi itu vital. Nah, ketika dia tidak dibantu, maka dia akhirnya ekonomi itu tidak bergerak. Nah, makanya dia kalau nggak salah dia adalah juga chief the Fed waktu zaman credit crunch ya. Iya. Jadi 2008 diangkat Bush ya sebelum 2008, tetapi kemudian dia memang Bush sudah melihat bahwa sebelum Bernanke ini kan sebenarnya Alan Greenspan ini 20-an tahun menjadi gubernur the Fed. Ya, dia sosoknya kecil tetapi pengaruhnya sangat besar. Mungkin saking besarnya tidak ada yang mau menggantikan dia. Baru Bush kemudian menunjuk ini Ben Bernanke. Dia orang yang tidak kalah besarnya dibandingkan dengan Alan Greenspan. Apalagi dia juga mulai melihat bahwa akan ada mulai semacam potensi-potensi krisis ke depan. Maka harus ditangani oleh orang yang tepat. Salah satunya Ben Bernanke yang memang penelitiannya adalah mengenai era Great Depression. Dan banyak yang bilang, ada split opinion, tapi banyak yang bilang bahwa Bernanke itu orang yang tepat ketika terjadi krisis 2008. Meskipun ada yang krisis bilang keuangan. enggak juga gitu kan. Walaupun ada yang bilang justru ada juga, tapi
Kenapa dia dianggap tepat? Karena dia dengan pendekatan dia tadi yang membuat dia memenangkan Nobel Prize ini adalah dia mengutamakan menyelamatkan bank. Dan ini Perbankan dia harus selamatkan karena mereka inilah adalah basis daripada vital tadi di itu. bailout segala macam. Nah, ini Ben Bernanke adalah unik ya, karena jarang pemenang Nobel di bidang ekonomi itu yang berhasil mengimplementasikan teorinya. Ya. Ben Bernanke adalah ketika dia punya teorinya, tapi dia mengimplementasikan di lapangan. Ini jarang. Ya, dia menjadi chairman the Fed itu kan berarti kan dia Coincidence apa gimana ya bisa pas dipasang. Dia kalau salah ditaruh sebagai the Fed itu sebelum di 2005 ya, 2006. zamannya gitu. Bush, dia ngangkat Bush. Tapi recently sebelum 2008 terjadi krisis itu dia ditaruh minus 2 tahun apa ya? Tiba-tiba dia berhadapan dengan mungkin cerita itu. secara coincidence atau memang karena tadi saya bilang ya Udah trennya kelihatan. Trennya udah kelihatan atau memang sih nggak ada yang mau lagi untuk menggantikan Alan Greenspan. Siapa? Alan Greenspan batuk aja, market udah merah, gitu kan? Iya, iya. Ini siapa yang bisa Populer menggantikan sekali sosok dulu itu dia, populer kan? Alan Greenspan Akhirnya itu. wah Ben Bernanke ini dia adalah orang figur yang tidak kalah besarnya, gitu kan? Jadi Tapi ini boleh jadi catatan juga buat kita bahwa memang perbankan itu, tapi ya perbankan itu negara harus hadir ketika memang harus ada satu sebentuk insurance lah, insurance bahwa Meskipun bila tidak- mana dia fail atau dia meskipun gagal, tidak blanket guarantee ya. nggak boleh blanket Guarantee nanti tahun 98 itu Shareholdersnya nanti gara-gara keenakan nih Iya. bank-bank ini kan, Ya mereka kan, Faktor 88 ketika paket liberalisasi besar-besaran, konglomerat juga bisa punya bank, itu akhirnya pengelolaan banknya tidak prudent kan. Jadi dia punya usaha, terus kemudian dapetin dananya itu dari perbankan, yang mana sebenarnya tadi kan itu dana pihak ketiga, dana saving, tapi digunakan secara tidak prudent, akhirnya ada apa? Ada mismatch. Itu yang disebut sebagai Krugman sebagai the third generation crisis model. Ada mismatch di situ kan, karena maunya saving, deposan, kalau saya mau nyimpen uang, kan maunya liquid ya, bisa segera ditarik. Sementara kalau maunya lender atau maunya apa namanya long term lah. debtor yang minjem duit, itu kan maunya long term. Ada mismatch plus ditambah ada currency crisis. Nah, ini jadi ini kemudian membuat tahun jadi harus 98 itu dan yang harus benar-benar dijaga dan dihindari itu kemungkinan terjadinya bank run itu. Bank run. Atau kalau bahasa Indonesia apa sih? Rush. Dulu rush. Tiba-tiba orang rush apa sih dulu? Tiba-tiba narik tabungannya. Nah, kalau dari bank. sekarang mungkin nggak kebayang ya. Kalau dulu itu kan orang mau narik duit harus dari ATM. Ngantri. Kalau sekarang kan kita nggak Ke teller gitu ya. dalam seminggu berapa kali sih ke ATM gitu kan sekarang. Kalau dulu itu benar-benar kelihatan loh. Orang ngantri Bank ATM, run ngantri teller supaya dia pengen ambil duitnya supaya dia nanti kalau ada apa-apa dia bisa pegang Jadi duit. ini perdebatan yang memang belum selesai. Kalau negara harus hadir setiap bank itu gagal karena dia punya fungsi vital tadi. Oke, itu benar. Tapi kan itu akan membuat para shareholder dari bank-bank itu jadi apa ya? Jadi merasa terlalu aman dan nyaman aja gitu. Ya, makanya ada moderasi kan, LPS, lembaga penjamin simpanan. Ya. Enggak semuanya dijamin. Nah, ada thresholdnya. Thresholdnya itu juga ditentukan secara bersama-sama. Kalau ada konsolidasi di sektor keuangan, kolaborasi di lintas sektor ya, ada Bank Indonesia, ada pemerintah di situ sebagai otoritas fiskal, bahkan ada OJK, LPS juga di sini. Mereka kan dalam satu lingkup KSSK. Ya, jadi Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Tapi saya senang sih otoritas finansial kita cukup saya nggak bisa bilang konservatif, tapi cukup tidak terlalu loose ya. Ya, Jadi ahead the cukup curve lah bahasanya. ahead the curve, Ya. ya. Selalu tidak reaktif tetapi antisipatif. Gitu kan, kalau kita cukup lihat. Meskipun di antisipatif. awal-awal memang punya masalah ya, masalah koordinasi di awal-awal ya. Ya kan Awal selepas mana nih yang zaman Pakto apa ya? Bukan. Jadi kan dulu itu di tahun 80-an atau bahkan sebelumnya itu Bank Indonesia kan masih berada di bawah pemerintah. Ya. Jadi Bank Indonesia itu, Gubernur Bank Indonesia itu berkoordinasi atau harus lapor kepada Menteri Keuangan, gitu kan. Nah, tapi selepas tahun 99 Independen ya. Betul, Undang-Undang Independensi BI 23 tahun 99 itu memindahkan sektor moneter, sektor fiskal. Yang satu targetnya adalah pengendalian inflasi nilai tukar, yang satu adalah pertumbuhan ekonomi, mandatnya gitu kan. Nah, ini awalnya memang agak susah nih. Ini yang satu ke kiri, satu ke kanan. Tapi along the way kita melihat bahwa semakin lama semakin bagus lah koordinasinya, gitu kan. Dan bahkan even the worst tahun 2008 dulu kan harus ada measure spesifik ya. Itu kita berhasil kok melaluinya. Global Financial Crisis, yang lain krisis kita kok aman-aman aja waktu itu ya. Emang ada masalah juga kita kan, cuma tidak sebesar yang lain. Nah, saya melihat nanti di tahun 2023 yang lain gelap, tapi kita terang.
Ya, itu juga disampaikan oleh Madam Georgieva ya, orang chairwoman-nya IMF, orang Bulgaria nih, apa namanya tempat Iya. Bulgaria kan tempatnya Bro Alex nih, ancestor-nya. Ya, kan Ibu saya orang Bulgaria. Ibunya itu kan juga ngelihat bahwa Indonesia terang nih, tapi yang lain gelap gitu kan. Nah makanya kalau orang-orang optimis terhadap Indonesia, kenapa kita nggak harus optimis gitu kan? Iya betul. Ini menarik dan Depresi mungkin tadi ya, depresi. Ada 2 lagi belum? apa tuh? Tadi. Perlambatan. Coba perlambatan. Financial crisis dan kemudian perlambatan. Oke. Sekalian yang kita wrap up ya. Nah, financial crisis apa nih? Financial crisis sama dengan kira-kira dengan depresi dan resesi, cuma bedanya ini adalah kita lebih menilai asetnya. Asetnya mengalami penurunan secara drastis segala macam, orang-orang nggak bisa bayar utang, financial crisis. Meskipun dia juga kadang-kadang dimasukkan dalam kategori depresi. Yang akan atau mungkin ya akan kita alami ke depan. Probabilitanya ya itu adalah slower growth. Pertumbuhan ekonominya mungkin lebih lambat, tapi tidak masuk wilayah resesi apalagi depresi. Ya. Kalau forecast kita kan dari APBN makro 5,3% tahun 2023. Yeah. Dan saya masih percaya bahwa kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Seapes-apesnya itu 4,6% atau 4%. 4,6% itu berdasarkan ada beberapa skenario lagi ya, 4,6%. Tapi saya rasa kita masih selambat-lambatnya, kalaupun 3% sekalipun ya, paling buruk. Meskipun itu mungkin nggak sampai segitu ya. Saya masih melihat bahwa masih ada di atas 4,5 sampai 5%. Tapi kalau misalnya jatuh sampai 3%, 2%, itu saja itu masih positif. Gitu kan, artinya belum masuk resesi. Jadi tapi masuk yang kemungkinannya masih ada adalah perlambatan yang seharusnya mungkin tumbuh 5,5, 6 misalnya gitu, jadinya hanya 4,5 atau 5 gitu ya. Itu perlambatan gitu. Meskipun tapi kalau masih untuk 5%, kayaknya resesi masih jauh. Ya, cukup berani untuk survei Bloomberg untuk para ekonom di dunia itu melihat persepsi resiko resesi dan juga krisis ya. Yeah. Nah, untuk Sri Lanka 85%. Memang mereka udah mau bangkrut ya karena ada masalah. Untuk Indonesia berapa? 3%. Untuk Malaysia 10%, Thailand 10%. Artinya di ASEAN saja kita termasuk yang paling rendah. 3%. Persepsi pelaku ekonom. Nah, jadi dari sisi ini saya masih melihat bahwa ya memang ada potensi itu, tetapi ya tidak sebesar itu juga gitu kan. Jadi kita jangan sampai kemudian kita terlalu takut sampai kemudian tidak bergerak gitu kan. Kalau tidak bergerak artinya akan muncul tadi self fulfilling. Jadi ya jadi juga katanya kan Tuhan adalah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita semua kemudian mempersepsikan tahun depan krisis, ya jadi juga krisis itu kan. Nah, jadi harusnya kita ada yang pakai nasi, makan nasi pakai bawang. Janganlah, kasihan warteg gitu kan. Kasihan siapa yang mau beli dagangan mereka gitu kan. Kalau punya duit ya belilah gitu kan. Kalau mau saving, tapi ya seininya saja, sewajarnya saja gitu kan. Jadi ya lakukan, just do it sebagaimana aktivitas sehari-hari. Ya. Oke, kita wrap up. Itu tadi kita bahas tentang resesi. Jadi tadi mungkin kita udah sempat bahas resesi itu apa dulu. Penting dulu tuh kita pahami resesi itu apa, lalu depresi itu apa, dan perlambatan ekonomi, krisis. Jadi supaya kita paham juga gitu apa sih istilah itu gitu ya. Terus lalu bagaimana dengan kondisi dan potensi Indonesia, saya dan Fitra sangat-sangat sepakat bahwa itu kita jauh lah dari resesi. Kita jauh dari resesi. Risiko resesi itu probabilitasnya, kemungkinannya ya, kalau dalam bahasa ilmiah itu kita nggak bisa bilang pasti tidak, pasti iya gitu. Tapi probabilitasnya rendah sekali untuk kita mengalami resesi. Yang mungkin probabilitasnya masih lumayan itu adalah mungkin perlambatan, akan ada perlambatan. Tapi tetap tumbuh positif, tapi bukan di angka yang kita ekspektasi sebelumnya, mungkin dia akan melambat. Ya tentu semua itu bisa berubah kalau ada shock ya. Shock itu kan kayak contohnya kemarin terjadi pandemi, kita tidak tahu dari mana tiba-tiba muncul sebuah pandemi, dan pandemi itu membuat shock kepada ekonomi kita yang membuat kita akhirnya ketika itu mengalami resesi. Tapi kita nggak melihat itu sekarang ada di depan cakrawala ya. Tentu kita juga berharap jangan ada shock-shock lagi, jangan ada lagi varian-varian COVID baru yang aneh-aneh atau bagaimana, sehingga ya kita bisa terus konsisten menjaga perekonomian kita. Demikian Bro Fitra ya. Sip. Kita wrap up aja. Yeah. Terima kasih banyak atas tayangan Anda menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Thank you.